Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang perkembangan media digital dalam dunia pendidikan. Dengan anggota kelompok kami yang pertama adalah Naswa Ula Ramadhani dengan NIM 94, Alivia Haula Pramadita dengan NIM 106, dan Maulana Akbar dengan NIM 120. Latar belakang, pemanfaatan media dan teknologi digital memberikan peluang untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti aplikasi pembelajaran, video pembelajaran, dan alat kolaborasi daring, guru dan peserta didik dapat berinteraksi secara lebih fleksibel dan mendalam. Selain itu, teknologi digital memungkinkan personalisasi pembelajaran, sehingga materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Penyebab masalah dalam implementasi digitalisasi pendidikan adalah pertama, kesenjangan digital. Tidak semua siswa, guru, atau sekolah memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Yang kedua, kurangnya literasi digital. Banyak guru dan siswa yang belum memahami cara menggunakan teknologi digital. Yang ketiga, adaptasi kurikulum yang lambat. Kurikulum pendidikan sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, sehingga sulit mendukung metode pembelajaran berbasis digital. Yang keempat, keterbatasan infrastruktur. Di banyak daerah, akses terhadap internet, perangkat komputer, atau listrik masih menjadi kendala besar. Yang kelima adalah tantangan psikologis dan sosial. Dapat menimbulkan kecemasan terhadap perubahan, terutama bagi guru yang sudah terbiasa dengan metode konvensional. Selain itu, ada risiko isolasi pada siswa jika terlalu bergantung pada pembelajaran daring. Yang keenam, biaya implementasi yang tinggi. Digitalisasi membutuhkan investasi besar, seperti pembelian perangkat, pelatihan, dan pengembangan sistem pendukung. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah keamanan dan privasi data. Digitalisasi seringkali menghadirkan masalah keamanan, seperti risiko kebocoran data pribadi siswa dan guru. Selanjutnya ada dampak. Digitalisasi pendidikan sendiri merupakan transformasi pada sistem pendidikan dari konvensional menjadi sistem digital atau integrasi teknologi digital dalam dunia pendidikan. Berikut ada dampak positif dan negatif dalam digitalisasi pendidikan. Yang pertama, ada dampak positif dalam digitalisasi pendidikan. Yang pertama, ada membuka peluang munculnya metode pembelajaran baru. Yang kedua, ada pengembangan pendidikan menjadi dinamis dan fleksibel. Yang ketiga, ada kegiatan belajar mengajar menjadi tidak terbatas dalam ruangan. Ada juga dampak negatifnya dalam digitalisasi pendidikan. Yang pertama, ada penyalahpenggunaan berbagai akses informasi. Yang kedua, ada penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana. Yang ketiga, ada memunculkan sifat apatis dan menurunkan moralitasnya. Yang keempat, ada rendahnya minat belajar dan menurunnya kualitas peserta didik. Selanjutnya, ada pencegahan dari dampak negatif digitalisasi tersebut. Kita juga dapat melakukan beberapa cara untuk mencegah masalah yang timbul. Berikut ini strategi pencegahan masalah dalam digitalisasi pendidikan. Yang pertama ada quality time. Kita meluangkan waktu untuk bermain bersama anak agar nyaman dengan orang tua sehingga mengurangi penggunaan media digital. Yang kedua ada resource restriction. Memberi aturan penggunaan gadget. Memberi batasan konten yang boleh dilihat saja. Yang ketiga ada memberikan contoh yang baik. Kita sebagai orang tua harus memberi contoh yang baik dengan cara tidak bermain gadget di depan anak. Yang keempat ada attention switching, mengalihkan perhatian anak dari gadget dengan cara bermain dengan teman, keluarga, atau saudara. Kita menyuruh anak kita untuk mengikuti ekstrakurikuler, olahraga, dan hal-hal lain yang membuat anak merasa senang. Selanjutnya ada penanganan atau solusi. Strategi penanganan ini menekankan pentingnya penanganan holistik termasuk dukungan psikologis, lingkungan yang mendukung, dan pelatihan keterampilan. Berikut ada cara mengatasi masalah digitalisasi dalam pendidikan. Yang pertama ada psikoterapi. Yang pertama menggunakan terapi perilaku kognitif CBT untuk mengoreksi pola pikir dan keyakinan yang keliru.
Yang kedua ada melatih manajemen emosi dan keterampilan mengatasi stres. Yang ketiga ada mengembangkan keterampilan sosial seperti berbicara, menjaga percakapan, dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada penguatan stabilitas emosional. Pertama, meningkatkan stabilitas emosional melalui dukungan dari keluarga atau kelompok sosial. Terus, memberikan pelatihan pengelolaan diri dalam situasi yang stres. Yang ketiga ada intervensi sosial dan edukasi. Yang pertama, mengajarkan literasi media untuk memahami penggunaan media digital yang sehat. Yang kedua, menyediakan program pendidikan tentang risiko kecanduan media. Yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran tentang tanda-tanda kecanduan. Yang keempat, ada pendekatan keluarga. Memperbaiki hubungan keluarga, khususnya antara anak dan orang tua, untuk mengurangi kecenderungan mencari kenyamanan di dunia digital. Menggunakan metode pendidikan yang mendukung seperti komunikasi yang positif dan saling pengertian. Yang kelima ada aktivitas alternatif. Mengganti aktivitas digital dengan yang lebih sehat seperti olahraga, hobi baru, atau interaksi sosial tatap muka. Yang kedua ada memberikan ruang bagi individu untuk menyalurkan energi dan minat mereka dalam cara yang lebih produktif. Yang keenam ada penggunaan metode terpadu. Yang pertama, ada memadukan terapi psikologis, dukungan sosial, dan perubahan gaya hidup dalam sebuah rencana perawatan yang terstruktur. Yang kedua, mengidentifikasi dan menangani masalah emosional atau trauma yang mendasari. Yang ketujuh, ada pencegahan relapse atau kambuhnya gejala atau kebiasaan yang buruk. Yang pertama ada mendorong pengawasan terhadap lingkungan sosial dan rutinitas yang dapat memicu kecanduan. Yang kedua ada memberikan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan pemulihan yang jangka panjang. Pemilihan media pembelajaran digital. Sebagai pendidik dan calon pendidik, tentu telah menyadari bahwa ada banyak sekali jenis media yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Namun demikian, tidak ada media yang cocok digunakan untuk semua situasi dan kondisi pembelajaran. Oleh karena itu, harus kritis dalam memilih media pembelajaran digital agar penggunaan media pembelajaran tersebut berjalan lancar dan memberikan pengaruh yang baik bagi proses pembelajaran. Contohnya, kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah gerakan akan lebih baik jika menggunakan media video daripada media gambar diam dan kata-kata. Akan tetapi, penggunaan video dalam pembelajaran harus didukung dengan alat pemutar video dan rancangan pembelajaran yang mendorong partisipasi serta perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang disajikan melalui video tersebut. Pengembangan media pembelajaran digital. Berikut adalah beberapa contoh pengembangan media pembelajaran digital. Yang pertama, TikTok. TikTok merupakan media pembelajaran yang interaktif dan efektif bagi peserta didik. Karena TikTok memenuhi kebutuhan belajar siswa dan menarik minat siswa karena fitur yang dapat diimplementasikan pada pembelajaran. Yang kedua, Canva. Canva memudahkan pendidik dan peserta didik dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran berbasis teknologi. Canva memberikan keterampilan, kreativitas, dan manfaat lainnya sehingga memudahkan pendidik dalam merancang media dan materi pembelajaran yang menarik. Canva dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan menulis peserta didik dan memudahkan visualisasi karyanya sehingga meningkatkan kreativitasnya di era digital saat ini. Yang ketiga, Zoom Meeting atau Google Meet. Dalam kegiatan pembelajaran, kedua aplikasi ini sering digunakan untuk berdiskusi dengan melakukan presentasi secara langsung melalui share screen pada saat proses pembelajaran berlangsung, seperti halnya pembelajaran tatap muka. Melalui aplikasi ini, baik guru maupun peserta didik dapat berbagi file dan mengirim chat atau pesan selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, kontribusi mahasiswa. Mahasiswa dapat berkontribusi terhadap perkembangan media digital dalam dunia pendidikan melalui penelitian tentang dampak media digital terhadap hasil belajar, mengadakan seminar atau workshop dengan guru dan orang tua mengenai pentingnya literasi digital, memberikan penyuluhan kepada siswa tentang dampak dan manfaat media digital, serta mengembangkan platform dan konten edukatif di media sosial.
Dengan kontribusi ini, mahasiswa dapat membantu meningkatkan kesadaran dalam penggunaan media digital yang sehat bagi anak usia sekolah, membantu mengembangkan generasi yang cerdas dan terampil, serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut adalah pemanfaatan media dan teknologi digital dalam pendidikan telah menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di era modern. Teknologi digital seperti komputer, perangkat seluler, dan aplikasi pembelajaran memungkinkan pendidik untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel. Media digital dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran melalui berbagai format seperti video, simulasi, dan platform e-learning yang mendukung kolaborasi dan komunikasi antara guru dan siswa. Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti kesenjangan digital, kurangnya literasi teknologi, dan keterbatasan infrastruktur, penggunaan media digital dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan personal. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang adaptif dan inklusif, serta memberikan pelatihan yang memadai bagi guru dan siswa untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan meningkatkan literasi digital, pelatihan untuk guru, pengembangan konten edukatif, dan evaluasi berkelanjutan mengenai penggunaan media digital dalam pendidikan. Daftar pustaka. Kami mengambil referensi dari 2 buku literatur, 2 jurnal nasional, dan 2 jurnal internasional. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada kesalahan saat menjelaskan materi, kami mohon maaf. Dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.